Hai Zafriends, terima kasih ya selalu mengikuti info dan sharing-sharing dari The Finance. Hari ini aku mau ngobrol bareng Om Iwan Poncowinoto. Beliau adalah co-founder dan principal consultant dari The Finance. Beliau juga pendiri reksadana pertama dan tokoh pasar modal. Om Iwan, jadi aku tuh mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Om Iwan. Kita tuh kan sering nih ngebahas tentang reksadana. Nah sekarang aku mau membahas reksadana untuk pemula nih Om. Pertanyaan yang pertama nih Om Iwan, sebenarnya apa sih reksadana itu? Reksadana menurut undang-undang definisinya adalah wadah ya, untuk menghimpun dana dari para pemodal. Jadi Nabila sama teman-teman Zafriends pemodal. Kemudian dana tersebut oleh manajer investasi diinvestasikan kembali dalam portofolio efek. Oke. Nah, kemudian ditambah lagi harta bersama para pemodal yang berbentuk portofolio efek ini diadministrasikan oleh bank kustodian. Ya, dan kemudian dijaga oleh bank kustodian sebagai penitipan atas kepentingan para pemodal. Oke, seperti itu ya penjelasan tentang reksadana. Aku sekarang mau lanjut ke pertanyaan kedua nih Om. Ini juga paling banyak ditanya di The Finance. Kenapa reksadana memakai istilah kontrak investasi kolektif Om? Nah, ini sesuatu yang seru sekali. Sebetulnya reksadana itu di negara asing namanya mutual fund atau unit trust. Kenapa? Di negara-negara lain dikenal namanya trust fund atau trust law. Jadi undang-undangnya ada tentang trust law. Di Indonesia tidak ada undang-undang itu. Nah, kalau trust law, maka satu pihak bisa menjadi trustee, menjadi wali untuk mengelola suatu reksadana. Dan kalau itu untuk kepentingan bersama, mutually interest, maka disebut sebagai mutual fund. Nah, kalau trust fund, satu pemilikannya namanya unit, jadi unit trust. Di Indonesia nggak ada trust law. Jadi caranya bagaimana? Oleh DPR diatur di Undang-Undang Pasar Modal, dibuat suatu bab tentang reksadana. Kemudian dibuat namanya kontrak investasi kolektif. Kenapa? Nabila dan Zafriends sebagai pemodal itu secara kolektif mau berinvestasi. Kemudian dibuat kontraknya. Kontraknya itu menunjuk kepada saya sebagai investasi dan katakan sini ada bank kustodian untuk mengelola. Jadi kontrak investasi kolektif untuk kepentingan Nabila dibuat oleh bank manajer investasi dan bank kustodian. Oke. Nah, untuk itu nanti kita harus mendaftarkan ke Bapepam atau sekarang OJK. Baru bisa berjalan. Oh, oke, seperti itu. Wah, mudah sekali nih untuk dipahami untuk kalian yang masih pemula. Sekarang aku mau nanya lagi nih Om Iwan ke pertanyaan ketiga. Kenapa sih Om ada reksadana? Gini lagi, Nabila kan pasti pengen investasi yang bagus. Katanya kalau jangka panjang dengan umuran seperti Nabila, bagusnya investasi di saham, ya kan? Tapi orang juga bilang kan, kalau investasi itu harus ada diversifikasi. Jadi menurut ahli-ahli, pakar-pakar, kebetulan Om ini doktornya dalam bidang finance kebetulan ya, jadi agak jauh lah. Nah itu bilang bahwa minimum harus ada 30 jenis saham. Oke. Nah sekarang kebayang kalau Nabila harus beli 30 jenis saham, Banyak juga ya. duitnya berapa? Ya kan? Nah apakah kalau duitnya nggak cukup, nggak bisa punya yang terdiversifikasi? Bisa. Kemudian yang kedua, untuk diversifikasi ini, Nabila sama teman-teman bisa memilih saham mana yang bagus. Nah karena itu, dibuatkanlah reksadana yang dikelola menjadi investasi, dijaga oleh bank kustodian, sehingga terdiversifikasi, dikelola dengan baik untuk kepentingan para investor. Jadi Nabila seperti membeli kue, nggak usah bikin kue satu loyang, cukup beli sepotong kecil aja, gitu. Jadi dapat kue yang sama enaknya rumah tuh loyang. Analogi yang sederhana banget tuh Zafriends. Khususnya kalau yang masih kelaparan. Iya. Oke, Om Iwan, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bisa Kak Om Iwan menjelaskan jenis-jenis reksadana tuh ada apa aja sih Om? Oke, jadi yang paling pertama, orang kenapa perlu reksadana, mereka investasi di saham. Perlu diversifikasi, perlu uang besar, dibuat itu. Tapi kemudian ada orang lain
yang juga pengen investasi semacam itu, tapi nggak maunya di saham, maunya yang lebih aman, namanya pendapatan tetap seperti obligasi segala macam. Sehingga akhirnya dibuatin dua, yang saham dan yang pendapatan tetap obligasi. Kemudian ada yang mau di tengah-tengah, ya. Nah, tengah-tengah kalau di luar ini namanya adalah balance, seimbang antara saham sama obligasi. Di kita namanya campuran, terserah kita lah, mau nama apapun ya. Jadi ada yang ketiga, yang campuran. Terus kemudian orang-orang yang selama ini mulai dari bank, punya deposito di bank, mau ke reksadana kan bingung, gimana padanannya? Dibuatin satu lagi, reksadana pasar uang. Jadi gara-gara satu reksadana saham, ada kedua reksadana pendapatan tetap, ada ketiga yang campuran, yang keempat pasar uang. Ini yang utamanya. Sesudah itu dibuat macam-macam lah. Oh, seperti itu. Nah, terus pertanyaan terakhir nih Om Iwan, gimana sih kita kalau yang pemula mau investasi di reksadana? Oke, jadi saya bilang tadi, para investor itu menempatkan uang di reksadana oleh menjadi investasi, diinvestasikan dalam portofolio efek, disimpan oleh bank kustodian. Nah, agar masing-masing bisa berlaut sebagian potong kue tadi, dibuat nama unit. Nah, unitnya itu, unit apa? Unit ikut serta di dalam sana. Jadi kalau saham namanya unit penyertaan di dalam perusahaan, kalau ini unit penyertaan di reksadana, kasih nama unit penyertaan. Jadi kalau Nabila sama teman mau beli, bisa beli 1 unit, bisa beli 110 unit, bisa 1 juta unit, terserah. Nah, jadi yang besar ini dipotong-potong jadi unit-unit. Nah, peraturan bapak-bapaknya atau perusahaan OJK, pertama kali keluar 1 unit dihargain Rp1.000. Nah, sesudah itu sesuai dengan pertumbuhan daripada nilai bisa naik turun. Jadi waktu Nabila beli 1 unit atau sekian unit, uangnya katakanlah 1 juta, dibagi berapa harga unit, dapat sekian unit. Nah, karena ini pakai digital, maka pakai koma-koma juga bisa. Sampai 6 digit di belakang nggak ada masalah gitu ya. Sekarang belinya kemana? Harusnya belinya ke saya, meja investasi. Ya, nanti uangnya disimpan di bank kustodian, harusnya begitu. Tapi saya kalau ngurusin ribuan, jutaan investor kan repot. Akhirnya dibuat satu profesi namanya agen penjual efek reksadana, APERD. Orangnya namanya wakil. Jadi WAPERD, waper itu. Wah, menarik sekali nih Om, aku jadi tertarik nih pengen tahu lebih lanjut lagi tentang siapa manajer investasi, terus apa itu bank kustodian, dan juga bagaimana karakteristik di reksadana. Oke, itu aku mau bahas selanjutnya di video kita selanjutnya nih Om. Siap. Oke, nah teman-teman jangan lupa juga follow @zafinance dan @iwanponcowinoto, nanti ada di description box, dan juga follow YouTube-nya Zafinance TV ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!